Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS semester 2 bab 1. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, kita masih membahas bab 1 itu dengan judulnya ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita sekarang masuk ke pertemuan kedua. Itu kita membahas sekarang dengan mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita membahas sekarang tentang ekonomi kreatif ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bismillah ya, kita mulai ya. Oke, yang pertama itu pengertian ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ya, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Nah, ini jadi untuk ekonomi kreatif ini sebuah konsep baru di era milenial sekarang. Nah, cuma ini bisa berjalan kalau dipengaruhi juga oleh sumber daya manusianya sendiri. Berarti manusianya itu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang baru, yang cerdas. Gimana caranya supaya perekonomian atau contohnya dagangnya itu bisa bagus, bisa laris di zaman sekarang. Jenis ekonomi kreatif. Apa aja sih jenis ekonomi kreatif yang akan kita bahas sekarang? Mungkin salah satunya kalian juga sedang atau telah melakukan. Nah, di sini ada banyak. Yang pertama, periklanan. Nah, apa sih fungsi periklanan itu? Fungsi periklanan itu yaitu untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang kita jual. Ya, nah makanya iklan ini harus sekreatif mungkin, sebagus mungkin, sederhana mungkin, hingga membuat yang nontonnya itu atau pembelinya itu tergiur untuk membeli produk yang kita iklankan atau yang kita tawarkan. Yang kedua, arsitektur. Nah, ini berarti berhubungan dengan bangunan dan sebagainya. Ya, pasar barang seni. Nah, ini pasar barang seni. Terus lanjut aja, kerajinan. Nah, contohnya kalian punya keahlian untuk membuat kerajinan apa? Nah, bisa dimasukkan ke dalam kategori ekonomi kreatif. Ya, terus fashion. Fashion itu berarti berhubungan dengan pakaian. Ya, macam atau gaya pakaian. Biasanya tiap tahun itu gaya pakaian itu beda-beda. Ya, terus desain. Desain itu bisa ke berbagai macam. Contohnya bisa ke rumah, desain interior dan eksterior. Interior itu dalam rumah, gimana supaya rumah itu nyaman contohnya. Ya, eksterior berarti di luar rumahnya. Terus video, film dan fotografi. Nah, ini video. Jadi kalian pun atau kita pun sekarang bisa membuat video film-film pendek. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya YouTube gitu kan. Jadi kita punya bakat acting, ya, kita punya bakat acting itu bisa disalurkan oleh video. Nah, nanti videonya itu bisa dimasukkan ke YouTube. Dan kalau memang hasil videonya itu bagus, ya insya Allah akan banyak yang subrek lah pokoknya mah ya, kita, dan itu akan mendapatkan penghasilan bagi kita sendiri. Ya, terus yang selanjutnya permainan interaktif. Ya, permainan ini bisa berupa permainan tradisional atau bisa permainan yang modern seperti sekarang. Musik. Nah, ini kalian bagi yang suka musik, so silahkan buat grup musik atau silahkan apa dengan alat musik apa kamu ini bisa dimasukkan ke video. Nanti hasilnya itu bisa dimasukkan ke YouTube. Kalian punya akun YouTube sendiri. Nah, nanti insya Allah akan menghasilkan bagi diri kita. Ya, terus seni pertunjukan. Nah, ini bisa berupa seni teater, ya, seni musik itu sendiri, ya, dan sebagainya. Terus penerbitan dan percetakan. Nah, ini contohnya kalian punya bakat untuk menulis.
nulis sebuah cerita, nulis sebuah buku dan sebagainya. Nanti hasilnya itu dibawa ke percetakan untuk dibuat buku. Nah, nanti bukunya itu dijual ya. Terus layanan komputer dan piranti lunak. Nah, ini bagi kalian yang suka komputer nih bisa ya. Apa di komputer itu banyak, bukan hanya bisa ketik-ngetik doang. Ada banyak aplikasi seperti ya masuk juga ke pengeditan video, pengeditan film dan sebagainya. Atau kamu bisa membuat iklan di komputer tersebut. Nah, terus televisi dan radio. Nah, ini bisa kita juga menjadi penyiar televisi. Bisa juga kita menjadi penyiar radio dengan media sekarang yang udah super canggih gitu ya. Udah banyak, tinggal gimana kitanya, apakah bisa mengembangkan ide-ide dalam diri kita atau tidak. Nah, makanya di sini judulnya aja kan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi itu sesuatu yang, untuk pengertian mudahnya, sesuatu yang menghasilkan uang dari hasil ide-ide kita gitu ya. Itu manfaat dan hambatan ekonomi kreatif nih. Apa nih manfaatnya kalau kita terjun ke masalah ekonomi kreatif? Yang pertama, munculnya bisnis startup. Apa itu bisnis startup? Bisnis startup itu lahir karena adanya manusia yang biasa melihat masalah itu dari sudut yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada masalah, contohnya kita dagang. Dagangan kita apalagi sekarang di zaman pandemi ini, dagangannya kurang laku atau gimana. Nah, maka kita bisa gunakan media-media sosial yang ada seperti WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, iklankan di sana, promosikan di sana. Nah, jadi otomatis akan banyak orang-orang yang tahu apa yang kita jual, gitu ya. Tuh. Terus yang kedua, percepatan inovasi. Ya tadi teh ya, kita punya ide apa, kita buat filmnya, kita buat videonya, lalu hasilnya kita upload. Jadi percepatan inovasi. Terus bisnis menjadi lebih efektif dengan menggunakan media sosial, media online. Bisnis itu menjadi efektif, modal kecil, tapi insya Allah penghasilan akan bertambah besar. Menciptakan manusia yang kreatif. Nah, otomatis jadi otak kita terus sudah berpikir, ya gimana caranya supaya contoh ini ya, produk yang kita dagangkan itu bisa laku dengan berbagai cara. Terus yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Nah, nanti masyarakat mungkin ada yang tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, nanti masyarakat juga akan menilai, oh produk kita gimana, mungkin ada yang komplain, oh ini nih. Nah, berarti kita harus meningkatkan kualitasnya, jangan sampai pembeli atau konsumen itu kecewa. Nah, itu ya manfaat dari ekonomi kreatif. Nah, sekarang hambatan. Apa itu hambatan ekonomi kreatif yang menghambat? Kenapa kok kita itu di bidang ekonomi nggak bisa maju-maju? Yang pertama, pengembangan ekonomi kreatif belum optimal karena berbagai faktor. Mungkin daya pikir kita yang kurang, modal kita yang kurang, dan juga teknologi kita yang kurang. Terus pengembangan konten kreasi teknologi belum optimal. Ini makanya belajar terus tentang teknologi-teknologi zaman sekarang. Terus yang ketiga, kurangnya perluasan pasar bagi produk dan jasa ekonomi kreatif. Ya, tuh. Terus lamanya ilustrasi dikarenakan belum adanya payung hukum. Ya, itu kadang-kadang kita menjual produk ini ternyata dibajak oleh orang lain, gitu ya. Terus minimnya atau kecilnya modal pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini biasanya faktor utama yang menghambat kita maju itu dari segi modal. Terus yang keenam, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, khususnya sumber daya manusianya. Kadang-kadang kita itu gaptek dan sebagainya. Nah, makanya bagi kita yang hidup di zaman serba seperti sekarang harus bisa menjadi lebih kreatif lagi. Ya, alhamdulillah pertemuan kedua telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dan mohon maaf bila penjelasannya itu kurang memahami atau kalian kurang memahami karena ya keterbatasan waktu. Ya, kalau terlalu panjang durasinya nanti lumayan berat juga uploadnya ya. Oke, selanjutnya silakan
apa yang saya jelaskan, kalian merangkum, lihat patokannya jangan hanya di online ini tapi juga di buku, di sumber-sumber yang sudah kalian miliki. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.